Halo guys, welcome to Enetek ID. Jadi pada video ini ya biasanya tiap tahun pastinya terus ditunggu-tunggu, yaitu high-end flagship dari dua brand terbesar untuk smartphone, yaitu dari Samsung. Dan tahun ini di Galaxy S23 Ultra dan juga dari Apple di akhir tahun 2022 kemarin dengan iPhone 14 Pro Max. Jadi ini keduanya yang paling tinggi dari seri yang bisa ditawarkan oleh mereka. Hanya saja untuk Samsung mungkin adanya Galaxy Z Fold. Tapi untuk HP yang normal dalam arti tidak bisa dilipat secara standar, tahun ini paling baik diberikan oleh Samsung di Galaxy S23 Ultra. Tiap tahun terusnya ada perdebatan lebih baik yang mana, beli yang mana, dan lebih worth it yang mana. Tapi yang bisa aku katakan di awal adalah terkait harga nih. Kalau untuk menjaga dari nilainya yang diberikan dan khususnya di Indonesia, memang untuk iPhone harganya lebih jarang turun dibandingkan dengan HP dari Samsung. Biasanya setelah beberapa bulan Samsung memberikan beberapa promo-promo yang bisa dikatakan ini bisa menurunkan nilai dari HP itu sendiri. Jadi aku akan bahas experience-nya antara keduanya, dan memang untuk iPhone 14 Pro Max ini tidak terlalu berbeda signifikan dibandingkan dengan 13 Pro Max, 12 Pro Max kecuali dengan ada Dynamic Island. Dan juga terkait displaynya yang menggunakan Always On Display akhirnya hadir pertama kali di Apple ya, di iPhone di akhir tahun 2022 kemarin dibandingkan dengan HP Android yang sudah cukup lama adanya Always On Display. Hanya saja terkait brightness-nya yang sedikit berbeda tahun ini, di mana S23 Ultra bisa dibilang kalah walaupun tidak signifikan, di mana maksimalnya di 1750 nits di S23 Ultra dan maksimal 2000 nits ketika di outdoor di iPhone 14 Pro Max. Menurutku sih tidak akan memberikan hasil signifikan, overall akan memberikan brightness yang terbaik dan juga color accuracy terbaik, serta adanya penyesuaian dari masing-masing brand, dari Samsung dan juga Apple, dan pastinya tergantung dari screen guard kalian juga akan mempengaruhi hasil kualitas dari display masing-masing HP ini. Terkait body, overall pastinya masih akan merasakan hal yang sama dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk S23 Ultra memberikan perubahan yang kecil, tapi menurutku aku lebih suka dengan yang sekarang, yaitu dengan pinggiran yang lebih boxy dibandingkan dengan S22 Ultra tahun lalu. Jika dibandingkan dengan iPhone 14 Pro Max, pastinya iPhone 14 Pro Max tetap lebih boxy, lebih berat juga. Dan untuk kualitasnya overall memang sedikit lebih eksklusif karena pinggiran stainless steel yang diberikan di iPhone 14 Pro Max. Untuk Gorilla Glass pun, untuk S23 Ultra ada upgrade di Gorilla Glass Victus 2 depan dan belakang. Selanjutnya terkait speaker yang biasanya aku katakan untuk Samsung kalah ya biasanya. Tahun ini S23 Ultra memberikan suara yang lebih baik dibandingkan dengan S22 Ultra, dan sekarang bahkan aku bisa katakan cukup mirip jika dibandingkan dengan iPhone 14 Pro Max. Jadi yang suka dengerin lagu dari speaker HP pastinya tidak akan masalah terkait hal itu. Sekarang masuk ke bagian kamera. Jadi S23 Ultra tahun ini memberikan hal baru, yaitu 200 megapiksel untuk kamera utamanya. Untuk lain-lainnya tidak ada perbedaan signifikan, pastinya adanya AI dari tim Samsung juga memberikan hasil foto yang menurutku juga sangat-sangat menarik. Jika dibandingkan dengan iPhone yang juga naik nih di 48 megapiksel, jika dibandingkan dengan kamera utama yang digunakan di iPhone 13 Pro Max dan iPhone sebelumnya, memang juga memberikan hasil yang lebih baik. Hanya saja jika dibandingkan dalam hal tertentu dari timnya Samsung untuk AI-nya terkait warnanya juga mungkin lebih mudah diterima bagi mata pengguna umum, sehingga untuk iPhone biasanya perlu adanya editing sedikit. Mungkin kalian menggunakan Lightroom, terkadang detailnya bisa lebih baik. Halo guys, ini langsung dari iPhone 14 Pro Max dan juga dengan Galaxy S23 Ultra. Untuk kamera depan bisa kita lihat untuk HDR-nya akan otomatis disesuaikan. Ini langsung aku rekam di outdoor ya, jadi bisa kalian lihat bagaimana perbedaannya.
Untuk video sedikit lebih unggul di iPhone sih tetap menurutku, hanya saja di S23 Ultra memberikan improvement jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Bahkan untuk action mode-nya ini sedikit lebih baik sih dalam hal tertentu jika dibandingkan dengan iPhone. Padahal di akhir tahun 2022 kemarin action mode sangat-sangat bagus jika dibandingkan dengan S22 Ultra. Tapi ketika dibandingkan dengan S23 Ultra, good job dari tim Samsung dengan hardware dan juga software yang diberikan, menurutku hasilnya jauh lebih maksimal juga, sehingga bisa dikatakan mirip atau sedikit lebih baik dalam skenario tertentu. Sekarang masuk ke chipset, yaitu dengan Galaxy S23 Ultra menggunakan Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy dengan 12GB RAM yang menurutku hasilnya sangat-sangat baik. Dengan iPhone menggunakan A16 Bionic, tapi dari garis besar dengan 6GB RAM juga yang digunakan di iPhone 14 Pro Max. Overall tetap dari software masing-masing yaitu iOS dan Android, jadi tergantung lagi. Dan menurutku sih memang chipsetnya tahun ini 8 Gen 2 sangat-sangat menarik, jadi memberikan kualitas yang baik untuk gaming pun. Untuk kelas ini pasti kalian akan aman-aman aja. Tapi aku agak kaget dengan keadaan panasnya yang tidak sepanas chipset sebelumnya. Di 8 Gen 2 ini memberikan hasil yang terbaik juga. Tapi untuk kenyamanan balik lagi kalian masing-masing, ada yang lebih suka untuk gaming di iPhone, ada juga yang di S23 Ultra, jadi tergantung dari kalian masing-masing. Dan memang di chipset high-end flagship pastinya untuk umum, misalnya kalian hanya sosial media saja, kalau foto video tidak akan kerasa ada yang signifikan. Lalu untuk One UI 5.1 juga memberikan hasil yang terbaik, dan bisa kukatakan ini Android yang terbaik yang bisa dikeluarkan oleh Samsung juga. Dengan One UI 5.1 memberikan experience yang jauh lebih baik juga, animasinya juga smooth, jadi mirip-mirip lah jika dibandingkan dengan iOS 16. Yang bisa kukatakan iOS 16 ini bugnya sangat-sangat banyak dari awal hingga sekarang ya, jika dibandingkan dengan iOS sebelumnya. Tapi memang bisa aku acungi jempol juga, fitur-fiturnya ditambahin juga, jadi tergantung lah dari kalian ada kelebihan dan kekurangan masing-masing di Android dan juga di iOS yang digunakan oleh masing-masing brand ini. Dan untuk baterai pun, terima kasih 8 Gen 2 memberikan baterai yang lebih efisien juga, sehingga overall tidak akan masalah, screen on time kadang 7 jaman, tergantung penggunaan kalian masing-masing, jadi keduanya untuk baterai tidak akan ada masalah. Dalam hal tertentu, bahkan S23 Ultra akan memberikan baterai sedikit lebih lama karena memang di iPhone 14 Pro Max, apalagi always on display-nya nyala, baterainya cukup boros sih tahun ini karena juga dengan display yang baru serta dengan baterainya yang bisa aku katakan masih tetap 4300-an mAh saja. Sekarang aku bisa katakan bahwa untuk keduanya ini bisa dibilang head to head yang memang wajar, dalam arti untuk awal tahun 2023 mungkin kalian bingung, balik lagi sesuai dengan keinginan kalian. Kalian ingin mendapatkan iOS terbaik saat ini ya mungkin bisa aku katakan di iPhone 14 Pro Max dengan Dynamic Island terbaru, lalu juga dengan displaynya ada always on display. Kalian bisa mendapatkan chipset terbaik yang ada dengan kamera terbaru 48 megapiksel kamera. Untuk Android memang saat ini high-end flagship dan juga dengan hasil-hasil yang terbaik, security update, lalu juga yang dijanjikan update dari Samsung. Bisa aku katakan Samsung pilihan utama untuk Android saat ini yaitu di high-end flagship mereka di Galaxy S23 Ultra. Bahkan dengan kelebihan-kelebihan lainnya terkait chipset terbaru juga, kamera 200 megapiksel terbaru, serta adanya S Pen bagi kalian pengguna S Pen, walaupun aku jarang sekali menggunakan, tapi bagi beberapa orang itu adalah hal yang sangat-sangat penting. Kalian bisa mendapatkan di Galaxy S23 Ultra ini dengan overall experience yang menurutku sangat baik juga. Jadi bagaimana menurut kalian? Langsung aja komen di bawah, kita bahas bersama kira-kira bagaimana S23 Ultra jika dibandingkan dengan iPhone 14 Pro Max menurut pengalaman kalian masing-masing. Tapi di sini aku garis bawahi bahwa tahun ini S23 Ultra minor update-nya jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dari Samsung untuk high-end flagship. Hanya saja ini memberikan kesempurnaan yang sangat baik. Minor-minor yang menurutku sebelumnya kurang nyaman disempurnakan lagi di sini. Dan juga apalagi info terbaru juga akan ada update software di bulan Maret dengan hasil experience terbaik dan juga adanya improvement lagi dari hasil kameranya. Yap, menurutku aku sangat acungi jempol S23 Ultra dari Samsung tahun ini. Untuk aku pribadi balik lagi bahwa tergantung ekosistemnya juga. Untuk aku saat ini menggunakan Mac, iPad, AirPods, Apple Watch, pastinya aku akan memilih ke iPhone 14 Pro Max karena memang sudah terkunci di Apple ecosystem. Walaupun kalau mau keluar sebenarnya bisa-bisa saja. Kalian bisa lihat di videoku terkait Apple ecosystem. Hanya saja terkadang sudah nyaman dan juga sudah oke dengan environment yang digunakan. Untuk HP utama aku tetap menggunakan di iPhone 14 Pro Max. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.